Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Masih kurang semangat, apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan Kak. Oke adik-adik, sudah siap belum untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Sudah dong Kak. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yuk kita cek. Nah adik-adik, itu tadi yang perlu kita persiapkan. Oke, kalau gitu semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagunya apa nih Kak Tasya? Ku mau bernyanyi. Mari adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini Bapa, Engkau membangunkan kami, memberi kami kesehatan dan kekuatan yang baru. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah sekolah minggu kami ya. Dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat nggak untuk memuji Tuhan? Masih dong Kak. Biar adik-adik tambah semangat, kita mau nyanyi apa nih Kak Windy? Kita angkat pujian Teman Setia. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia,
Nah adik-adik, sekarang kita mau pisah kelas ya, ke kelas masing-masing. Siapkan Alkitabnya, buku tulisnya, dan juga uang persembahannya. Kita masuk ke kelas masing-masing ya. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Oke adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita nyanyikan dengan segenap hati ya adik-adik. Musik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik kakak di kelas besar. Selamat datang beribadah di kelas besar adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, kakak Cia yakin adik-adik pasti sudah menyiapkan Alkitabnya, buku tulisnya, dan alat tulisnya. Kalau sudah siap semua, katakan amin. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa, hari lepas hari ya Bapa. Dan sekarang pada hari Minggu ini ya Bapa, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Cia. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini nanti ya Bapa, sehingga kami dapat memahami apa yang kami baca dan apa yang kami dengar nanti Tuhan mengenai isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita cerita lagi dan mendengarkan cerita baru atau cerita lanjutan ya hari ini. Nah, Cia mau tanya nih, adik-adik kemarin belajar tentang apa ya? Kemarin cerita tentang apa ya? Kemarin kita juga belajar mengenai bahwa Allah itu bersungguh-sungguh ketika Dia memerintahkan manusia untuk menyebar dan memenuhi bumi. Apa yang manusia lakukan ya? Betul, yaitu membangun menara adik-adik. Terus apa ya yang Allah lakukan? Dan Ia mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka terserak ke berbagai tempat adik-adik, atau bahasanya berhamburan atau kesana kemari sehingga memenuhi bumi adik-adik. Sekarang yuk kita cari tahu berikut ini. Nah, di sini ada yang tahu nggak mengapa orang-orang meninggalkan tempat asal mereka?
Ada yang tahu, misalnya papahnya pindah dari Palangkaraya ke Banjarmasin. Ada yang tahu kenapa? Sejak didirikannya Menara Babel, manusia sudah berpindah-pindah tempat untuk berbagai macam alasan, adik-adik. Di antaranya ada yang disebut dengan para perziarah dan para perintis. Siapakah para perziarah itu ya? Nah, para perziarah itu adalah orang-orang Kristen di Inggris dan Belanda pada abad ke-17. Dan kemana ya mereka pindah? Mereka pindah itu ke Amerika. Dan mengapa ya adik-adik mereka bisa pindah ke Amerika? Karena mereka di sana untuk mendapatkan kebebasan beragama, adik-adik. Dan tadi kan sudah perziarahan. Nah, sekarang siapa ya perintis itu? Perintis adalah orang-orang Amerika yang pindah ke barat atau orang-orang Kanada yang pindah ke utara ketika negara mereka masih baru. Dan mengapa juga ya mereka pindah? Jadi mereka pindah itu untuk mendapatkan tanah pertanian, emas, atau pekerjaan lainnya, adik-adik. Jadi mereka mempunyai alasan yang berbeda-beda untuk pindah, adik-adik. Nah, perjalanan kita dari kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu itu membawa kita pada seseorang yang membuat keputusan untuk berpindah ke suatu tempat yang belum diketahuinya. Ngapain ya dia pindah ke suatu tempat yang belum dia ketahui, adik-adik? Adakah di antara kalian yang ingat mengapa Abraham pindah? Sekarang kakak di sini dibantu oleh Indah untuk baca Alkitab. Silakan Indah baca Alkitab di Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-1. Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Terima kasih Indah. Dari yang Indah baca tadi, ya itu karena Allah sendiri yang memerintahkannya, adik-adik. Nah, sekarang kita mau menemukan bersama atau mencari tahu sama-sama, dan di sini kita akan melihat lebih dekat pada janji-janji Allah kepada Abraham itu sendiri, adik-adik. Pertama-tama, mari kita cari tahu mengapa keputusan penting untuk berpindah yang diambilnya ini. Sekarang, yuk kita cari tahu. Mari kita jawab pertanyaan berikut dengan sama-sama ya. Nomor 1, kota apakah yang Abraham tinggalkan? Depannya U, yaitu Ur Kasdim. Yang B, apa yang terjadi di sana? Yaitu Abraham menyembah berhala. Pertanyaan nomor 2 yang A, di manakah Abraham menetap? Huruf depannya H. Ya, yaitu di Haran. Dan apa yang terjadi di sana? Yaitu Abraham dan keluarganya tinggal di sana untuk sementara waktu dan kemudian mereka pergi. Untuk soal nomor 3, kemanakah Abraham pergi? Huruf depannya S. Ya, betul, yaitu di Sikem di tanah Kanaan. Apa yang terjadi di sana? Allah menampakkan diri kepada Abraham dan memberitahu bahwa tanah itu akan menjadi miliknya dan Abraham menyembah Allah di sana. Pertanyaan nomor 4 yang terakhir, di manakah Abraham menetap saat ini? Depannya B. Betel. Lebih tepatnya adalah di sebelah timur Betel. Apa yang terjadi di sana?
Abraham masuk lebih jauh ke tanah Kanaan dan ia mendirikan mezbah dan menyembah Allah lagi. Jadi Abraham telah menyelesaikan perjalanan panjangnya dari Ur Kasdim ke Kanaan. Tetapi ada satu hal yang penting yang berubah pada Abraham. Dari saat ia tinggal di Ur sampai saat ia tiba di Kanaan. Sekarang kita buka Alkitabnya sama-sama di Yosua pasal 24 ayat 2 dan Kejadian pasal 12 ayat 8. Mari kita baca dulu yang di kitab Yosua pasalnya ke-24 ayat kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah. Israel dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah dia diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur. Ia memasang kemahnya ke Betel di sebelah barat dan ia di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi di sana ia menyembah berhala di Ur dan tetapi kemudian ia menyembah Allah, adik-adik. Maka Abraham mengenal Allah, ia mempercayai Allah dan ia menaati Allah juga. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Dan apakah Abraham menyadari kehadiran Allah begitu saja? Jawabannya adalah tidak, adik-adik. Allah datang kepada Abraham dan memanggilnya ke Kanaan. Jadi Allah itu sendiri yang memanggil Abraham dan Allah menyatakan diri kepada Abraham dan Abraham mempercayai serta menaati Dia. Dan ini merupakan hal penting yang harus kita ketahui, adik-adik. Nah, sekarang kita akan membahas janji-janji Allah. Kepada siapa? Kepada Abraham, adik-adik. Yuk kita cari tahu berikut ini. 3 janji khusus. Apa yang Allah janjikan kepada Abraham? Di sini kita fokus ke nomor 1. Ada di Kejadian 12 ayat 1 dan 7. Adik-adik bisa skip videonya dan baca Alkitabnya terlebih dahulu. Nomor 1 ini bisa kita simpulkan bahwa janji pertama yaitu Allah memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Yang nomor 2 di Kejadian pasal 12 ayat kedua. Secara garis besarnya adalah janji 2 ini yaitu menjadikan dia bangsa yang besar, mempunyai banyak keturunan, memberkati dia, membuat namanya masyhur, dan menjadikan dia berkat bagi bangsa-bangsa lain. Yang nomor 3, di Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga, secara garis besarnya, janjinya adalah bahwa Allah memberkati semua orang yang memberkati dia dan mengutuk semua orang yang mengutuk dia dan memberkati seluruh dunia melalui dia. Nah, adik-adik, semua janji itu sangat baik kan dan sangat bagus sekali. Siapa yang gak senang kalau dikasih negeri, adik-adik? Langsung negerinya adik-adik dikasih. Pastinya senang kan adik-adik. Nah, tapi bagaimana perasaan kalian jika ketika seseorang menjanjikan hal yang tak masuk akal atau itu mustahil? Seperti yang dikatakan oleh Allah yang memberikan sebuah negeri, terus yang memberikan keturunan, dan juga yang memberkati Abraham.
Jadi seberapa baik pun janji yang sudah Allah kasih tadi, tentunya tidak mudah bagi Abraham untuk mempercayainya. Ada beberapa janji yang tampak mustahil untuk menjadi kenyataan. Pertama-pertama, apa yang harus dilakukan Abraham? Yaitu, ia meninggalkan kampung halamannya dan keluarganya lalu pergi ke negeri yang belum diketahuinya. Terus, apakah negeri itu sudah siap untuk ditinggal oleh Abraham kira-kira? Tentunya tidak, adik-adik, karena masih ada orang Kanaan yang menetap di sana. Selanjutnya, bagaimana dengan janji tentang keturunan? Apa ya yang sulit tentang itu? Betul, karena Abraham dan istrinya itu sudah tua, adik-adik. Jadi mustahil bagi mereka untuk mempunyai keturunan. Jadi adik-adik, begitu banyak alasan yang kuat bagi Abraham untuk tidak mempercayai janji itu. Banyak orang yang mendengar janji-janji itu mungkin akan berkata, betul juga ya kata Abraham itu hal yang mustahil. Nah, tetapi Abraham tidak demikian. Abraham mempercayai janji-janji Allah dan berangkat bersama Sarah ke kota Kanaan. Dan apa yang membuat Abraham mempercayai Allah dan pergi ke kota Kanaan? Yaitu Allah memberikan iman kepada Abraham sehingga Abraham percaya akan janji-janji yang sudah Allah kasih kepada Abraham, adik-adik. Adik-adik tahu nggak ya, apa itu iman? Yuk kita baca di kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik, seperti yang dikatakan ayat tadi, bahwa iman adalah meyakinkan segala sesuatu yang bahkan tidak dapat kita lihat. Definisi itu menggambarkan Abraham dengan baik, adik-adik. Ia tidak melihat tanah, ia tidak melihat keturunan, ia tidak melihat kemasyhuran, atau bagaimana ia bisa menjadi hebat, seperti yang Allah janjikan. Tetapi ia yakin bahwa semua itu akan terjadi karena ia mempercayai Allah, adik-adik. Walaupun ada banyak kendala yang akan ia hadapi untuk kedepannya, adik-adik. Seperti adanya penduduk Kanaan di kota Kanaan, adik-adik. Menurut pendapat kalian, dari manakah Abraham mendapatkan iman? Apakah Abraham mendapatkan iman dari ayahnya? Betul, tidak, adik-adik. Ayahnya itu penyembah berhala, adik-adik. Dan apakah imannya adalah sesuatu yang bekerja dengan sendirinya di dalam dirinya? Yaitu tidak juga, adik-adik, karena kendala yang menghalangi janji-janji itu terlalu besar sehingga sulit bagi Abraham untuk mempercayai berdasarkan keyakinannya sendiri, dan ia tidak akan pergi jika Allah tidak memimpinnya. Menurut adik-adik, apakah ada seseorang yang memberikan iman kepada Abraham? Iya, siapa orang itu? Iya, betul, yaitu Allah, adik-adik. Benar, adik-adik, tidak ada seorang pun yang dapat mempercayai janji sebesar itu yang sudah Tuhan kasih. Abraham dapat mempercayai dan memenuhi janji-janji itu karena ia percaya kepada Allah. Adik-adik buka Efesus pasal kedua ayat 8 sampai 10. Dan di situ memberitahukan kita bahwa iman ini adalah karunia yang Allah berikan. Bahkan karunia iman dan Allah merupakan satu-satunya alasan mengapa seorang bisa percaya kepada Kristus dan mempercayai apa yang Allah katakan di dalam firman-Nya, adik-adik. Yuk kita cari tahu sama-sama. Nih, siapakah yang layak diberi penghargaan untuk iman kepada Abraham?
Kita baca dulu ya, yang warna ungu. Ayahnya Terah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Yosua 24:2. Apakah iman itu diberikan dari ayahnya Terah? Ya atau tidak? Tidak, adik-adik. Yang warna hijau lagi. Apakah itu adalah Abraham sendiri? Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Yosua 24 ayat 3. Ya atau tidak? Itu tidak, adik-adik. Sekarang, siapakah yang layak diberi penghargaan untuk iman Abraham? Apakah orang lain? Ya atau tidak? Kita baca dulu ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang lain yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8-10. Jadi jawabannya ya atau tidak? Yaitu iya, adik-adik. Jadi yang layak diberi penghargaan untuk iman Abraham adalah orang lain atau dalam kurung Allah, adik-adik. Kekuatan Allah sajalah yang menyebabkan manusia percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Dan Allah mengubah hati mereka dan memberi mereka iman melalui firman-Nya dan melalui cerita dari firman-Nya. Maka mintalah Allah untuk menolong kalian bertumbuh di dalam iman, berdoa, dalam kepercayaan dan ketaatan kepada Kristus. Nah, jika kalian belum percaya kepada Kristus, berdoa dan memohon kepada Allah untuk memberikan kalian hati yang rela bertobat dari dosa-dosa kalian dan memberi kalian anugerah-Nya. Agar kita semua dapat mempercayai bahwa Kristus mati untuk membayar dosa-dosa kita, adik-adik. Dan Allah juga berjanji kepada Abraham, melalui Abraham, Allah akan memberkati semua orang-orang, adik-adik. Dan ada satu janji yang Allah berikan kepada Abraham yang belum tentu banyak kita ketahui, yang belum banyak kita bahas. Yaitu Allah berkata bahwa Ia akan membuat Abraham menjadi berkat bagi semua orang. Baik, adik-adik, yuk kita cari tahu sama-sama apa ya contoh bagaimana orang dapat memberkati dan menolong orang lainnya. Yaitu melalui menemukan benda-benda yang berguna dan nih yang baru-baru ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kan kita dilandai oleh yang namanya COVID-19 atau Corona. Pada sebelumnya kita itu tidak menemukan yang namanya obat, adik-adik. Sehingga akhirnya ada orang yang menemukan sebuah yang disebut apa? Vaksin, adik-adik. Jadi vaksin itu untuk membantu imun kita menjadi kuat untuk melawan virus corona tersebut, adik-adik. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana orang dapat memberkati dan menolong orang lainnya, adik-adik. Jadi, memberkati orang lain berarti memenuhi kebutuhan mereka atau melakukan sesuatu untuk menolong mereka, adik-adik. Dan apakah kebutuhan terbesar kita sebagai orang berdosa? Yaitu kita
meminta pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ketika Allah mengatakan bahwa Ia akan memberkati kita melalui Abraham, Ia sebenarnya mengatakan bahwa Ia memberikan jalan keluar untuk dosa-dosa melalui keturunan Abraham, adik-adik. Dan apa ya yang Allah rencanakan? Yaitu Dia mengutus juru selamat seperti yang dijanjikan, adik-adik. Dan bagaimana ya dengan hubungannya Abraham dengan rencana tersebut? Yaitu juru selamat itu yang tadi akan berasal dari keturunan Abraham, adik-adik. Nah, jadi itu benangnya, adik-adik. Bagaimana pengampunan Abraham keturunan itu nyambung, adik-adik. Karena juru selamat itu akan berasal dari keturunan Abraham, adik-adik. Jadi Allah berjanji bahwa seorang dari keluarga Abraham, dari keturunan Abraham akan menjadi juru selamat dan memang benar bahwa Yesus adalah keturunan Abraham. Abraham mempercayai apa yang Allah nyatakan kepadanya dan kita dapat memahaminya karena sejak zaman Abraham Allah telah menyatakan lebih banyak mengenai rencananya dalam firman-Nya dan telah mengutus Yesus Kristus. Dan marilah kita sama-sama bersyukur karena Allah telah menepatkan janji-janjinya kepada Abraham, adik-adik. Dari cerita yang Kak Cia sampaikan mengenai Abraham dan janji-janji yang sudah Allah kasihkan, di sini kita dapat belajar bahwa kita itu harus bersyukur karena Allah, karena Dia telah memberikan janji yang begitu indah kepada Abraham dan Ia menepati semuanya termasuk janjinya untuk mengutus juru selamat dari keturunan keluarganya Abraham, adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus tetap semangat sekolah minggu, adik-adik. Harus tetap semangat membaca firman Tuhan supaya kita dapat membantu orang lain, supaya kita dapat memberkati orang lain, adik-adik, dan menolong orang lain, adik-adik. Baik, Kak Cia punya tugas buat kalian kerjakan di rumah ya, adik-adik. Baik adik-adik, dan untuk ayat hafalannya, buka Alkitabnya dulu di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 4. Mazmur pasal 1 ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Baik adik-adik, itu tadi cerita dari Kak Cia dan tugas yang baru Kak Cia kasih di Depo 8. Dan tidak lupa dengan ayat hafalannya juga, adik-adik. Jangan lupa ya, tugas di Depo 8 yang Kak Cia kasih tadi bisa adik-adik kerjakan dan mungkin akan dibahas di minggu depan, adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa dan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dan cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Indah yang sudah bantu Kak Cia dalam membaca firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa kepada Allah karena Ia telah memberikan janji yang begitu indah Tuhan kepada Abraham dan Ia menepati semuanya Tuhan, termasuk janjinya untuk mengutus juru selamat dan dari keluarga Abraham ya Bapa. Kiranya Engkau jadikan kami ini Tuhan sebagai berkat Tuhan untuk setiap orang Tuhan yang membutuhkan pertolongan kami Tuhan, sehingga kami menjadi lebih baik Tuhan dan berguna bagi setiap orang, terutama yang berada di samping kami Tuhan dan berada di lingkungan kami Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak yang takut akan firman-Mu dan sebagai anak-anak yang akan menaati firman-firman-Mu ya Bapa. Dan tadi kami juga sudah mendengarkan cerita firman pada hari ini. Kiranya Engkau berkati apa yang kami dengar, apa yang kami baca Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca tadi Tuhan dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Inilah ibadah kami Tuhan yang kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Baik adik-adik, ibadah kita di kelas besar sudah selesai dan sampai bertemu di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, semangat, tetap sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Wah adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhannya tadi? Seru tidak? Seru dong, Kak. Pasti seru dong. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Bagaimana caranya Kak Tasya? Seperti biasa, kita siapkan amplopnya, lalu tulis tanggal hari ini, dan masukkan uang persembahannya ke dalam amplopnya. Nanti kakak-kakaknya akan ngambil uang persembahan adik-adik semua ke rumah adik-adik. Nah jadi seperti itu ya caranya adik-adik. Sekarang sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, berterima kasih dan mengucap syukur. Sekarang Tuhan, kami ingin mengumpulkan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini, agar boleh berguna untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, berkati juga tangan-tangan anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Baik adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sikapnya yang berdiri tegak yang baik ya adik-adik. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Wah adik-adik, tidak terasa ya sekarang kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita,
Mari kita angkat satu pujian lagi. Yesus itulah satu-satunya. Musik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sekala minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami lagi. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya. Kami akhiri doa kami ini dengan seperti yang diajarkan Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Yes Lord, saat Kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, Kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku. Kau cukup bagiku.